Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas pemberian subscribe tayangan terdahulu dan juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya, yaitu mengikuti jejak para leluhur yang mau menitis kesatria Piningit. Saya suatu malam meditasi. Dalam meditasi saya konsentrasikan bertemu dengan Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya, Eyang Gajah Mada, Eyang Hayam Wuruk, Eyang Sabda Palon, juga para leluhur yang lain. Saya konsentrasikan di mana tempat petilasan Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya di Kediri. Pada saat saya bertemu dengan Eyang Prabu Sri Aji Jayabaya, beliau bersabda begini, "Sira tumeka ning ngarsaning Sanana Wiyagati apa kaki? Kula sowan marak wonten ngersanipun Eyang Prabu, kula badhe nyuwun pirsa masalah Eyang Prabu. Nalika angupaya papan padununganipun satriya Piningit punapa sampun pikantuk lacak Eyang Prabu?" Ya nggih ingsun wis entuk lacak ingkang gumathok. Apa sira kepingin melu-melu anglacak kaki? Kula yen keparengna kula badhe nderek mangertos papan padununganipun. Ya kebeneran kaki, iki ana para leluhur ingkang bakal ngurumiyini lampah anitik-anitis marang satriya pinilih, yaiku satriya Piningit kaki. Inggih matur nuwun Eyang Prabu, menawi kula pun keparengaken, kula matur nuwun Eyang Prabu. Ya nggih sira ben mangerti, mene sira ora ragu-ragu, sira sun parengake tumut anglacak papan padunungane kaki. Inggih Eyang Prabu. Setelah itu saya bersama Eyang Ronggolawe, Eyang Gajah Mada, Eyang Sabda Palon, dan leluhur pahlawan-pahlawan terdahulu yang kepingin mendahului menitis kesatria Piningit tadi. Sewaktu itu saya di suatu tempat yang mana tempat itu dinamakan tempat pusaran waktu atau namanya tempat untuk penitisan, yaitu ruang waktu yang di situ udah ada untuk melaksanakan untuk penitisan tadi. Dalam ruang waktu tadi, di situ ada ruangan yang bulat yang berbentuk seperti pusaran angin puting beliung. Setelah para leluhur dan saya mendekat di tempat itu, salah satu di antara leluhur, yaitu pahlawan yang kepingin menitis terlebih dahulu, berkata demikian, "Tolong pegangin tangan saya." Setelah itu saya pegangin tangan saya. Saya menanyakan apa maksudnya saya suruh megangin tangannya. Maksudnya, kamu pegang tangan saya, kamu perhatikan detak jantung saya dan juga getaran nadi saya, tekanan darah saya, juga semangat saya
dan rasakan juga perasaan saya. Setelah saya pegang, saya cermati, saya perhatikan, dan saya rasakan, saya bilang udah cukup. Beliau bilang begini, suatu saat nanti kalau kamu ketemu seseorang yang getaran nadinya, semangatnya, darahnya juga sama dengan saya, dan perjuangan semangatnya juga sama dengan saya, itu adalah pilihan saya. Jadi kalau kamu ketemu orang itu, anggaplah itu ketemu saya juga. Jadi kamu tidak usah perlu ragu-ragu. Terima kasih atas bimbingan yang saya mengucapkan terima kasih. Ya, sekarang kita masuk di lorong waktu ini. Setelah itu saya dan para leluhur masuk di lorong waktu itu. Setelah kita masuk di lorong waktu, ternyata kayak tersedot saluran puting beliung yang kencang sekali. Setelah itu tahu-tahu saya udah ada di depan suatu gedung yang megah, gedung yang tinggi besar. Di dalam gedung yang tinggi besar ada seseorang yang menemui kedatangan semua para leluhur, dipersilahkan masuk. Tetapi saya dan Yang Gajah Mada juga Yang Sabdo Palon, Yang Ronggolawe tidak mengikuti masuk ke dalam, cuman saya sebagai pengantar cukup di luar saja. Setelah dipersilahkan masuk, saya akan membaca apa yang ada di dalam gedung tadi. Di dalam gedung tadi terlihat piranti-piranti yang lengkap seperti piranti-piranti dalam kerajaan aja, banyak pusaka semuanya, banyak para gaib semuanya, ibarat HP yang memorinya tinggi, yang isinya rumit, tetapi HP yang memori tinggi dan juga yang memori kecil itu beratnya tetap sama, karena memori ataupun yang dibilang gaib itu adalah yang dimasuk itu, yang ada di dalamnya itu tidak memberatkan memori tersebut. Jadi semua yang ada di dalam gedung tadi tidak akan memberatkan gedung tersebut. Saya akan mengutarakan dulu masalah gambar yang terpampang di depan saya ini. Pertama ada gambar Parikesit, terus Kayon, Kresna, Semar, dan Ratu Ngamarta. Parikesit itu yang saya gambarkan Satrio Piningit, dan Kresna itu yang membimbing perjalanan Satrio Piningit ke depannya. Juga yang Semar Sabdo Palon, juga Prabu Puntadewa Raja Amarta. Masalah Kayon itu kalau di dalam pewayangan digambarkan jagat kecil. Jagat kecil atau Kayon itu kehidupan, Kayon itu digambarkan badan wadak. Di dalam Kayon gambar itu terdapat beberapa gambar yang jumlahnya ratusan, bahkan bisa ribuan. Itu menggambarkan badan wadak kita itu tidak kosong melompong, tapi ada isinya. Isinya itu yaitu kalau kita ya semacam badan rohani, juga badan jasmani. Kalau di dalam badan Satrio Piningit itu ada berupa gaib-gaib yang lebih lengkap, lebih canggih, ibarat HP-nya HP yang termahal, komponennya sangat rumit, dan biar itu komponennya rumit, beratnya sama juga HP yang biasa, HP yang butut. Jadi memori ataupun gaib yang ada di Satrio Piningit nanti tidak akan memberatkan tugasnya, karena dia adalah sebagai memori, kalau di dalam bahasa sekarang IQ-nya tinggi, jadi punya kelebihan begitu.
Jadi gaib yang ada di dalam dirinya itu tidak akan memberatkan tugasnya, tapi membantu, dan ada yang membimbing, ada yang mengarahkan, ada yang menasihati. Masalah kejujurannya yaitu digambarkan Ratu Ngamarta, masalah pelulusan di ada Kresna dan juga ada Semar. Jadi semua yang ada di Satrio Piningit itu adalah tujuannya untuk membangun masa depan bangsa. Itu yang dimaksud Yang Prabu menggambarkan Satrio Piningit, Parikesit, Kresna, Semar, dan Ratu Ngamarta. Itulah gambaran daripada Satrio Piningit. Setelah saya keluar dari tempat itu, saya yang Ronggolawe juga ini tahu-tahu sudah ada di perapatan Senen, Jakarta Pusat. Karena kita tidak boleh membicarakan di mana tempat itu biar tidak menjadikan permasalahan. Jadi saya langsung lapor kepada Yang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Yang Prabu, kula sampun nglantaraken masalah papan padununganipun satriya ingkang badhe muncul samangke. Ya nggih, ya kaya mengkono iku gegambarane kaki. Sira wis nak yenake dhewe, dadi sira ora perlu takon maneh, ning sira wis bisa mangerteni bebarengan karo para leluhur mau. Ya cukup semene kaki. Muga-muga kabeh mau ora ana alangan swiji apa mengkone sak tumengkaning gawe kaki. Inggih Yang Prabu, kula matur nuwun Yang Prabu ingkang sampun kaparengaken kula nderekaken para leluhur ingkang badhe manitis. Ya nggih, cukup sekian tayangan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan saya ini, dan juga jangan lupa klik like, komen, subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update info terbaru video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi.